Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kalau yang mimpin ke tempat Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Saya lanjutkan perbincangannya. Sebelum saya ke para ekonom, saya ingin ke Pak Misbahun terlebih dahulu untuk menanggapi. Siapa tahu begitu kan punya pendapat yang berbeda, walaupun komisinya sama, tapi fraksinya kan berbeda begitu ya. Tapi artinya kalau memang kita melihat tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Didi, ini tidak bisa diantisipasi. Kenapa gelombang massal PHK ini terjadi? Karena memang desainnya itu sedemikian rupa dan tidak diantisipasi oleh pemerintah, sehingga kemudian di ujung pemerintahan Pak Jokowi justru ini yang terjadi begitu. PHK ini adalah buah dari kebijakan yang memang sudah dibangun selama ini. Kalau Mbak Kania dan Mas Didi bicara, Pak Didi bukan Pak saya. Didi bicara soal desain ekonomi. Desainer ekonominya zaman Pak Jokowi dengan zaman Pak SBY sama desainernya. Perlu kita sampaikan mengenai antisipasi. Tidak pernah ada yang bisa memastikan situasi ketidakpastian itu diantisipasi seperti apa. Karena datang dari dua hal, geopolitik dan ancaman iklim. Yang namanya ketidakpastian itu pasti tidak bisa diantisipasi. Selalu tanya Bu Nina Sabti, Bu Sinta, selaku yang menguasai industri, antisipasi itu selalu dilakukan dengan apa? Kalau PHK itu kan ujung. Tugasnya pemerintah adalah mendesain ekonomi bagaimana pertumbuhan itu menciptakan lapangan pertumbuhannya berkualitas. Kalau pertumbuhan ekonominya berkualitas, itu datangnya dari mana? Datang dari investasi. Kalau investasi, tercipta lapangan pekerjaan. Sementara desain pertumbuhan ekonomi kita sampai saat itu berasal dari mana? Konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga inilah yang mengerek pertumbuhan ekonomi kita. Itu artinya apa? Lah, kebutuhan konsumsi rumah tangga inilah yang kemudian menggerakkan ekonomi. 53% sampai 56% pertumbuhan ekonomi kita datang dari itu. Konsumsi. Jadi kemudian sisanya 7%, 6% sampai 8% itu datang dari konsumsi pemerintah, belanja negara. Sisanya antara 26 sampai 30% pembentukan modal tetap bruto. Itu dari mana? Investasi swasta. Sisanya lagi datang dari mana? Eksim, ekspor impor, surplus atau negatif. Nah, ini yang harus kita lihat kan. Ini struktur pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau mau berkualitas, maka yang dibuka adalah pemerintah melalui polisi apa? Investasi. Investasi. Tapi lalu kemudian bagaimana menjelaskan gelombang PHK yang terjadi dari tahun kemarin? PHK ini yang terjadi adalah entail, saya mengatakan ekor dari krisis. Ada tadi disampaikan oleh Bisinta, ada sektoral yang masih terdampak. Terdampaknya apa? Terdampak dari demand ekspor. Luar negeri, Indonesia sebagai salah satu produsen yang mensuplai global, itu ada yang namanya marketnya masih terkena dampak inflasi di sana. Mereka, Amerika masih mengalami keadaan yang struktural, inflasi mereka masih tinggi, tingkat bunga mereka masih tinggi. Eropa juga menghadapi yang sama. Makanya harus diciptakan apa? Market baru. Cina menghadapi situasi perang dagang yang belum selesai. Lah, ini semua nanti ujungnya di mana? Di jahitan ujungnya di pemerintahan Pak Jokowi itu kita menemukan desain seperti apa ekonominya. Nah, ini yang harus dijelaskan. Proses ujung dari COVID ini ada sisanya. Residu-residu inilah yang mau diselesaikan oleh pemerintah. Makanya desain APBN apa? Memberikan bantalan terhadap apa? Efek dari PHK itu melalui apa? Bansos, kartu prakerja. Inilah yang diciptakan oleh Belantar. Karena apa? Ketika orang itu ibarat jatuh. Sifatnya bantalan kan Pak? Ya, sifatnya bantalan. Seperti orang jatuh habis lompat gala atau apa? Ada kasurnya. Bukan jatuh ke matras yang keras. Pak Didi mau menanggapi. Silakan Pak Didi. Sebenarnya bukan tidak setuju ya. Tapi katanya desainernya ya ada yang sama, mungkin ada yang tidak sama. Tujuannya baik. Tetapi ujungnya adalah keberpihakannya kemana. Saya yakin ini kurang keberpihakan pada rakyat di pemerintahan sekarang. Kurang keberpihakan seperti itu Pak Misbahun. Bansos paling besar itu di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Ingat, bansos paling besar. Dalam situasi pandemi, krisis yang paling dalam. Dalam sejarah pemerintahannya Pak SBY itu cuma mengalami krisis 2008. Itu pun krisisnya di Amerika. Situasi beda. Krisisnya di Amerika. Ada pandemi 2 tahun. Dan kita jangan lupa juga banyak bansos salah sasaran. Data BPS ya. Misalnya Papua
hampir 90% lebih salah sasaran. Kalau tepat sasaran sih oke. Secara nasional ternyata di bawah 40%. Ini kan masalah. Bansos lebih besar ya karena pandemi ya. Pandemi dialami hanya di masa pemerintahan. Tapi masalah keberpihakan itu terbantahkan atau tidak? Kalau keberpihakan menurut saya, contoh, pembangunan jalan tol mungkin bagi orang-orang yang punya mobil, orang seperti saya diuntungkan. Tetapi di jalan-jalan lama, betapa banyak yang namanya UMKM yang harus megap-megap jadinya usaha-usaha rakyat yang harus jadi susah. Kita yang mau lewat jalan tol diuntungkan, saya diuntungkan punya mobil, Pak Misbah pun dan lainnya diuntungkan. Kita mau bicara berdasarkan data kalau begitu sekarang untuk melihat datanya seperti apa. Bu Nina, silahkan Ibu. Bagaimana Ibu melihat persoalan PHK yang terjadi di ujung tahun ini? Paling tidak menjelang ujung tahun ini yang sebenarnya sudah terjadi sampai dari tahun kemarin. Ya, penyebab pertamanya tentu struktur ekonomi kita itu tidak balance gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang di PHK itu siapa gitu, itu adalah sektor-sektor formal khususnya yang sebetulnya harusnya menjadi penopang kan begitu. Jadi contohnya apa? Kalau kita lihat ada di katakanlah sekarang yang diangkat digital gitu ya, itu sektor itu besar-besaran PHK startup gitu ya. Padahal diangkat luar biasa kan digital, e-commerce gitu. Kenapa ekspektasinya tidak tercapai bahwa pertumbuhan ekonomi itu harusnya tinggi, ternyata tidak. Jadi mereka menurun karena ada geopolitik benar, tapi lalu kan mengubah strategi, artinya penghematan paling mudah itu adalah mem-PHK gitu ya. Dan itu terjadi di sektor yang high tech tadi ya, startup gitu. Jadi salah sasaran begitu, tidak ada keberpihakan pendapat karena dengan apa yang kondisi disampaikan. ekonomi global Karena kondisi ketidakpastian ekonomi itu satu global, begitu ya. Tapi strukturnya memang Dan apakah itu sesuatu yang memang bisa diantisipasi? Harusnya sudah, karena waktu COVID kemarin itu kan bisnis proses berubah menjadi lebih digital kan, dan itu besar-besaran waktu itu kita lihat pertumbuhan ekonomi ada di sektor ICT kan, informasi teknologi, artinya naik gitu cepat. Tapi begitu ekspektasi nggak tercapai karena tahun 2022 kemarin itu ada perang, agak menurun di situ. Nah itu sektor yang katakanlah high tech, tapi yang low tech-nya itu adalah di pertanian yang menjadi bantalan, di industri yang harusnya menjadi penggerak, itu juga lemah. Dan itu kita bisa lihat di angka struktur formal kita yang menurun dari 2020 ya, tadinya 43,8% sektor formal, sekarang hanya 39,8 gitu, hampir 40% lah katakan. Jadi turunnya 4%. Sektor formal turun itu sangat besar artinya. Mas dalam Bima, perekonomian. punya data yang sama, nanti saya akan beri kesempatan. Silakan Mas Bima. Ya, yang jelas sekarang ini penambahan 2,6 juta angkatan kerja setiap tahunnya. Lapangan kerja ada nggak? Kalau dijawab lapangan kerja ada. Tapi masalahnya lapangan kerja yang tersedia, informal tadi, angkanya makin besar, nggak berkualitas. Kemudian kedua, ada diskoneksi antara model pembangunannya Pak Jokowi hari ini, entah siapapun ekonominya. Kita melihat kok nggak ada perhatian serius ya soal industri manufaktur. Tren industri manufakturnya semakin menurun porsinya. Bahkan kalau dilihat porsi ya bukan nilai, ini kita kembali ke tahun 91 manufaktur ini. Terlalu cepat ke jasa tadi, jasanya apa? Driver ojol. Tanpa kemudian tidak respect dengan mereka, itu sebagian besar karena keterpaksaan. Yang di PHK dari formal masuknya ke sektor-sektor informal yang nggak pasti dalam hal pendapatannya. Bahkan sebagian mungkin bisa di bawah upah minimum. Kemudian kalau kita lihat sektor pertanian, kemarin dibantu 2021-2022 CPO-nya lagi bagus. Sekarang outlook dari Tiongkok, India, salah satu yang beli CPO Indonesia, sawit Indonesia, semuanya diperkirakan 2024 turun. Tiongkok sebelum pandemi itu rata-rata pertumbuhannya 6-8%. Tahun 2024 dia di bawah Indonesia pertumbuhannya. Mitra dagang terbesar kita. Jadi kita kalau melihat ke depan ini, jangan sampai seolah-olah kemarin tumbuh 5% ekonominya. Seakan-akan itu kemudian menyelesaikan semua masalah. Tapi secara real ternyata tidak terasa dampaknya di masyarakat. Dan itu terefleksi dengan angka PHK? Itu salah satunya. Itu salah satunya. PHK meningkat, informalitasnya semakin besar, kemudian banyak angkatan kerja baru yang ingin mencari pekerjaan formal akhirnya nggak bisa. Akhirnya apa? Mereka banyak sekarang kalau dilihat dari data, banyak yang menggeser, sudahlah saya bekerja dengan orang tua bahkan tanpa digaji. Itu menurut saya jadi salah satu itu tren yang agak sedikit mengkhawatirkan begitu ya. Baik, saya akan ke Pak Anwar kalau begitu untuk menanggapi, tapi sudah jelas ya antara pro dan kontranya di sini begitu ya. Dan sesaat lagi kami akan segera kembali di Economic Challenges.